Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Marsyafa Laksita dengan nomor induk mahasiswa 2002526116114. Saya dari kelas offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan pemfungsian seni di Amerika Serikat. Yang pertama adalah garis besar. Pemfungsian seni di Amerika Serikat mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu diawali dengan periode perintisan, di mana keberadaan pendidikan seni belum formal karena masih berupa wacana. Kemudian berlanjut pada periode pertumbuhan yang ditandai dengan pencantuman kurikulum dengan sebutan pelajaran menggambar. Selanjutnya pada periode perkembangan yang ditandai dengan adanya perubahan pada isi pelajaran yang semula pelajaran menggambar berubah menjadi seni dengan cakupan yang lebih luas. Perkembangan pemfungsian seni di Amerika Serikat terbagi atas 4 periode. Yang pertama adalah periode perintisan, menggambar sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang kedua adalah periode pertumbuhan, pendidikan keterampilan. Yang ketiga, periode perkembangan, pendidikan progresif. Dan yang keempat adalah periode pendidikan akademik, seni sebagai sosok pengetahuan. Periode perintisan, bangsa Amerika memiliki hubungan yang dekat dengan bangsa-bangsa Eropa, karena sebagian besar ras yang menghuni wilayah Amerika adalah orang-orang bangsa Eropa. Hal tersebut menyebabkan persamaan pada prinsip-prinsip pendidikan seni yang digunakan di Amerika dan Eropa. Tema-tema pengajaran. 1. Seni digunakan untuk mempelajari bagaimana cara melukis yang berkeindahan. Yang kedua, seni digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan menulis dan mengembangkan koordinasi mata dengan tangan. Yang ketiga, seni dilibatkan dalam industri untuk meningkatkan kualitas barang. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan. Pada tahun 1870-an, industriawan di Massachusetts mendesak pemerintah agar pelajaran menggambar dijadikan sebagai pelajaran wajib di sekolah untuk menyiapkan calon-calon desainer agar dapat bersaing dalam hal desain produk. Pada tahun 1900, Amerika Serikat kedatangan banyak imigran dari daratan Eropa yang digembleng keterampilan praktis, yaitu kerajinan tangan yang menggunakan kayu, logam, kulit, dan tanah liat sebagai bahan pembuatannya. Kemudian pelajaran kerajinan tangan ini berubah menjadi mata pelajaran seni industri untuk lelaki dan kesejahteraan keluarga untuk perempuan. Periode perkembangan. Pada tahun 1920 didirikan sebuah asosiasi, yaitu Asosiasi Pendidikan Progresif, yang bertujuan untuk memperbaharui pandangan terhadap segala aspek termasuk bidang seni. Para pendidik seni mengerti bahwa ekspresi pribadi atau kreativitas peserta didik mempunyai integritas yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pembagian masa perkembangan. Yang pertama, masa resesi dunia atau kemerosotan ekonomi. Pada tahun 1930-an, Amerika dilanda resesi di mana kondisi perekonomian sedang merosot sehingga pendidikan progresif pada masa perkembangan mengalami adanya ketidakbebasan dari pribadi maupun mensosialisasikan masing-masing kegiatan. Yang kedua adalah masa imigrasi Jerman atau Bauhaus. Pada awal tahun 1930, Amerika kebanjiran pengungsi dari Jerman sebagai akibat berkuasanya Hitler. Di antara pengungsi-pengungsi tersebut ada seorang guru dari sebuah perguruan tinggi desain, Bauhaus, Jerman, yang kemudian mendidik para guru seni rupa di Amerika. Yang ketiga adalah masa Perang Dunia Kedua atau patriotisme. Pada masa Perang Dunia Kedua ini, seluruh bangsa termasuk Amerika memfokuskan perhatian untuk mencapai kemenangan dalam perang. Dalam pendidikan seni yang mendasar pada pendidikan progresif yang sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu demokratis liberalistik, dengan memberi kebebasan harus dibatasi pada masa itu. Peserta didik harus membuat poster-poster yang mengkampanyekan menang perang. Yang keempat adalah masa pasca perang atau pengembangan jiwa. Usai Perang Dunia Kedua, berusaha memulihkan kembali kejiwaan masyarakat dengan upaya memanusiakan manusia, di mana pada melepas batasan-batasan berpendapat pada masa dan berekspresi yang kemudian diaplikasikan melalui kegiatan seni. Yang kelima adalah masa Perang Dingin, pengembangan kreativitas.
Perang dingin terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana mereka bersaing melalui kemajuan teknologi sehingga memunculkan kreativitas yang kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang diarahkan ke nilai positif dalam bingkai moralitas. Periode pendidikan akademik. Pada tahun 1958, Kongres mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional untuk memacu pembaharuan kurikulum matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa asing yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sebagai calon warga negara yang tangguh dalam bidang ilmu dan teknologi. Tahun 1950-an, seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu yang Tahun 1950-an, seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu yang berguna untuk menumbuh kembangkan individu peserta didik dan sosok ilmu sebagai sarana untuk memperluas wawasan seni. Tahun 1960-an, seni sebagai bagian kehidupan sosial yang mulai berpandang pada masyarakat minoritas agar tidak menjadi permasalahan dalam pendidikan sehingga semua masyarakat dari segala kalangan dapat melangkah maju. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.